Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang kemiskinan. Lebih dari 4 dekade terakhir, debat mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan merupakan dilema yang dialami dalam pembangunan negara ini. Hal itu menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan. Nah, distribusi pendapatan di sini ada dua jenis. Yang pertama yaitu property income yang meliputi sewa, bunga tabungan, laba perusahaan, dan proprietors income atau disebut juga sebagai laba perusahaan perseorangan. Sedangkan ada juga yang disebut sebagai labor income yang meliputi upah, gaji, benefit, dan berbagai jenis labor income lainnya. Distribusi pendapatan menggambarkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi, yang menggambarkan variabilitas atau dispersi atau penyebaran pendapatan. Kemudian sumber-sumber ketimpangan antara lain ketidakmerataan dalam kepemilikan kekayaan, labor income, dan property income. Ketidakmerataan inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya kemiskinan. Labor income sendiri dikarenakan oleh kemampuan dan keahlian, intensitas kerja, bidang pekerjaan, dan faktor lainnya seperti lingkungan, gizi buruk, tingkat pendidikan, dan sebagainya, yang menyebabkan perbedaan pemasukan atau perbedaan pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing masyarakat. Sedangkan property income bisa dikarenakan life cycle saving, kewirausahaan, dan warisan atau lain-lain. Kemiskinan ini merupakan masalah yang dihadapi semua negara di dunia dan termasuk menjadi bagian dari masalah klasik, yaitu pertumbuhan suatu negara dan distribusi pendapatannya. Menurut Bappenas pada tahun 2002 mendefinisikan kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemudian menurut Raffalion pada tahun 2001, kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat, tidak bisa membaca, tidak memiliki pekerjaan, takut masa depan, ketidakberdayaan, dan tidak memiliki rasa bebas didefinisikan sebagai kemiskinan. Kemudian ciri masyarakat miskin berdasarkan Fernandes pada tahun 2001 menyatakan bahwa ada 4 aspek ciri dari masyarakat miskin. Yang pertama, aspek politik, yaitu tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut tentang hidup mereka. Kemudian aspek sosial, yaitu tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada. Kemudian aspek ekonomi, kualitas sumber daya manusia yang rendah, bisa jadi itu termasuk kesehatannya, pendidikan, dan keterampilan yang dimiliki, dan rendahnya kepemilikan atau aspek fisik seperti air, besi, dan penerangan yang tidak dengan mudah diakses atau diperoleh. Kemudian aspek yang keempat yaitu aspek budaya atau nilai. Budaya kualitas SDM rendah, etos kerja yang rendah, berpikiran pendek, dan mudah menyerah. Itu merupakan ciri dari masyarakat miskin. Nah, kemiskinan ini merupakan permasalahan yang menyangkut semua negara. Maka kita akan membahas mengenai beban kemiskinan global. Kemiskinan yang ada sekarang mempunyai penyebaran yang tidak seimbang. Hampir setengah dari seluruh masyarakat hidup miskin yang ada di dunia berada di Asia Selatan. Kemiskinan juga berpusat pada daerah-daerah tertentu, yakni pedesaan atau daerah-daerah yang kekurangan sumber daya.
Beban kemiskinan juga paling besar terletak pada kelompok tertentu, seperti pada wanita dan anak-anak. Kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan atau inequality. Kemiskinan berkaitan dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu. Ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat. Pada tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan dimiliki oleh satu orang saja. Yang terjadi sekarang, kekayaan yang dimiliki oleh kekayaan atau pendapatan dari beberapa persen orang itu juga sudah bisa menghidupi banyak orang. Jadi kekayaan misalkan di Indonesia ada beberapa persen saja orang yang menguasai aset sumber daya atau perusahaan yang ada di Indonesia. Hanya beberapa orang saja, sedangkan yang lainnya hanya bekerja pada perusahaan tersebut atau berusaha sendiri yang kondisinya kecil atau semacam kemampuan usahanya itu tidak sebesar yang berapa persen tadi. Kita lanjutkan ke dalam macam-macam kemiskinan. Di sini ada kemiskinan absolut. Apa itu kemiskinan absolut? Yaitu diidentifikasikan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, perumahan, dan menjamin kelangsungan hidup. Kesulitannya menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum. Berikutnya, macam kemiskinan, jenis kemiskinan yang relatif. Kemiskinan ini lebih banyak ditentukan oleh masyarakat sekitarnya. Walaupun pendapatan seseorang telah mencapai kebutuhan dasar minimum, tetapi apabila masyarakat sekitar pendapatannya lebih tinggi, maka masyarakat tersebut dikatakan miskin. Garis kemiskinan akan mengalami perubahan jika tingkat hidup masyarakatnya berubah. Kemudian selanjutnya ada kemiskinan kultural, yakni kemiskinan yang dikaitkan dengan budaya masyarakat yang menerima kemiskinan yang terjadi pada dirinya, bahkan tidak merespon usaha-usaha pihak lain untuk membantunya keluar dari kemiskinan tersebut. Berikutnya, yaitu kemiskinan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh struktur dan sistem ekonomi yang timpang dan tidak berpihak pada si miskin, sehingga memunculkan masalah struktural ekonomi yang semakin meminggirkan peranan orang miskin. Ada 4 jenis indikator yang dapat mengukur tingkat kemiskinan, yaitu tingkat konsumsi beras, tingkat pendapatan, indikator kesejahteraan rakyat, dan indeks kemiskinan manusia. Yang pertama yaitu tingkat konsumsi beras. Ditemukan oleh Profesor Sayugyo pada tahun 1970 yang menggunakan tingkat konsumsi beras per kapita untuk mengukur tingkat kemiskinan. Yaitu untuk daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 240 kg per kapita per tahun digolongkan miskin. Sedangkan untuk daerah perkotaan 360 kg per kapita per tahun. Berikutnya, indikator tingkat pendapatan. Batas garis miskin antara kota dan desa pada tahun 2003 adalah di kota pendapatannya sebesar 138.803 per kapita per bulan, sedangkan di desa sebesar 106.888 per kapita per bulan. Ini pada tahun 2003. Mungkin akan bisa dicari data yang terbaru berapa batas garis kemiskinan antara kota dan desa pada tahun ini. Mungkin bisa dijadikan tugas untuk mencari batas garis miskin atau indikator tingkat pendapatan pada tahun 2021, misalkan di Kabupaten Kebumen saja atau di Jawa Tengah.
terserah, silakan. Saya lanjutkan. Berikutnya indikator kesejahteraan masyarakat atau indikator kesejahteraan rakyat. Menggunakan komponen tingkat kesejahteraan yang terdiri dari kesehatan, konsumsi makanan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi, dan kebebasan. Berikutnya indikator indeks kemiskinan manusia. Tingkat kehidupan karena tingkat kesehatan yang rendah, 30% penduduk negara sedang berkembang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun. Tingkat pendidikan dasar, persentase penduduk usia dewasa yang buta huruf. Kemudian tingkat kemapanan ekonomi, persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap prasarana kesehatan dan air bersih, persentase anak di bawah 5 tahun yang kurang gizi. Jadi dalam indeks kemiskinan manusia itu ada 3 tingkatan yang terdiri dari tingkat kehidupan, tingkat pendidikan dasar, dan kemapanan ekonomi untuk menentukan nilai indeks kemiskinan manusia. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78%, meningkat 0,56% poin terhadap September 2019, dan meningkat sebesar 0,37% poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56%, naik menjadi 7,38% pada Maret 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60%, naik menjadi 12,82% pada Maret 2020. Dibanding dengan September 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang, dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020. Sementara daerah pedesaan naik sebesar 333,9 ribu orang, dari 14,9 juta pada 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar 454.652 per kapita per bulan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 335.793 atau 73,86%, dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 118.859 atau 26,14%. Jadi yang tadi awalnya 2003 datanya sekian sudah naik menjadi sebesar 454 dan terdiri dari 335 sekian dan 118 sekian. Jadi kalau misalkan ada yang mempunyai data yang terbaru, silahkan dicari. Kemudian berikutnya pada Maret 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin Indonesia memiliki 4,66 juta orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar 2.118.678 per rumah tangga miskin per bulan. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai kebijakan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Ada 4 kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu mengubah distribusi pendapatan fungsional melalui kebijakan yang ditujukan untuk mengubah harga relatif faktor. Hal ini terutama dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan distorsi harga faktor yang merugikan kelompok miskin. Berikutnya, yang kedua yaitu memperbaiki distribusi pendapatan melalui redistribusi kepemilikan aset secara progresif.
antara lain dilakukan dengan land reform dan pemberian kredit lunak bagi usaha kecil. Selanjutnya yaitu mengurangi bagian pendapatan penduduk golongan atas melalui pajak pendapatan dan pajak kekayaan yang progresif. Dengan demikian, peningkatan penerimaan negara hasil pajak itu akan ditujukan kepada perbaikan kesejahteraan kelompok miskin. Yang terakhir, yaitu meningkatkan pembagian pendapatan penduduk golongan bawah atau melarat melalui pembayaran transfer secara langsung serta penyediaan barang atau jasa publik atas tanggungan pemerintah. Hal ini antara lain dilakukan melalui pembebasan atau keringanan pajak bagi kelompok miskin, tunjangan atau subsidi pangan, bantuan pelayanan kesehatan, bantuan pelayanan umum, dan lainnya. Saya rasa pemerintah juga sudah melakukan beberapa kebijakan ini, khususnya di Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan secara rinci. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, bisa kalian cari mengenai kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di forum diskusi.